G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Hari Minggu, harinya Tuhan. Kak Marga kelewatan. Adik-adik itu udah tunggu di sini. Oh iya, wah adik-adik pasti sudah menunggu dan duduk dengan diam dan juga sudah siap beribadah. Iya, adik-adik sudah siap dari lama. Mereka sudah nggak sabar mau ibadah. Mari kita mulai ibadah kita yuk. Ya, ayo adik-adik. Nah, kita sungguh bersyukur ya atas kebaikan dan juga berkat Tuhan hari ini sehingga kita boleh bersama-sama untuk beribadah. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami. Supaya kami boleh mempersiapkan hati kami. Untuk beribadah dengan sungguh. Kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membacakan kredo kita. Kredo kita pada hari ini adalah Shema. Ulangan pasal 6 ayat 4-6. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Shema, Deuteronomy chapter 6, verse 4 until 6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and might, and with all your soul, and with all your strength. These words, which I am commanding you today,
shall be on your heart and mind. 是马篇生命记第6章4到6节。以色列，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。 Kak Marga dan adik-adik, kita bersyukur sekali. Kita punya Tuhan yang sangat sayang sama kita. Terus juga Tuhan kita melindungi dan selalu menyertai kita. Wah, iya benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Dan kita juga mau loh sayang kepada Tuhan kita. Tapi Kak Jenis, gimana sih caranya kita menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan? Kalau begitu banyak sekali caranya. Tapi salah satu caranya adalah memuji Tuhan. Tahu tidak adik-adik? Anak-anak yang memuji Tuhan dengan penuh sukacita adalah anak-anak yang berbahagia. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian San Mei Ti Hai Zi Zui Xi Le. Ya. Setelah kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan, Kak Jenis jadi teringat loh dengan begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan. Wah, apa aja itu Kak Jenis? Contohnya nih, nggak tahu adik-adik masih ingat tidak? Yaitu bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Wah iya benar, ada lagi loh Kak Jenis. Apa tuh? Waktu Tuhan kasih mana dan juga burung puyuh kepada bangsa Israel di padang gurun. Wah iya benar sekali, di padang gurun padahal panas-panas, tapi Tuhan bisa kasih mana dan burung puyuh. Terus ada lagi loh, yaitu bagaimana Tuhan mengubah air yang pahit jadi manis. Wah, sungguh ajaib ya perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel ya Kak Jenis. Iya, itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak hanya melakukan perbuatan ajaib kepada bangsa Israel aja, tapi kepada kita dan adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup di dalam hati kita dan hati adik-adik juga. Ya benar, mari kita angkat pujian He is God. He is God. He is God.
the one true God, the one true God. there's no doubt, There's no doubt. I'm gonna shout it out, He is King, He is King, the one true King, the one true King. there's no doubt, There's no doubt. I'm gonna shout it out, come and see what God has done, all the wonders under the sun, come and see what God can do, He's alive in me and you, He's God, He's God, He is God, the one true God, the one true God. there's no doubt, I'm gonna shout it out, He is King, the one true King, The one true King. there's no doubt, I'm gonna shout it out, come and see what God has done, all the wonders under the sun, come and see what God can do, He's alive in me and you, come and see what God has done, all the wonders under the sun, come and see what God can do, He's alive in me and you, come and see what God has done, all the wonders under the sun, come and see what God can do, He's alive in me and you, He's alive, He's alive in me and you, He's alive, He's alive, He's God, He's God. Ya, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan kita yang hidup dan begitu luar biasa. Jadi adik-adik, mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami menyiapkan hati dan pikiran bisa dengan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aduh, gimana ya? Panjang sekali. Kalau ndak hafal gimana? Takut nih. Mau dihafal lagi nih. Nana, Kak Nini. kamu kenapa dari tadi mondar-mandir? Itulah Kak, aku nih takut. Coba lihat Kak, panjang ndak? Apa itu? Ini nih pidato sekolah. Beberapa hari lagi aku mau pidato di sekolah Kak. Panjang nih, takut mau hafalnya banyak lagi nih. Hebat dong Nana. Sebenarnya kamu tuh gak perlu takut. Kamu tinggal cukup berdoa kepada Tuhan. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Dan Tuhan pasti pimpin kamu loh. Sebenarnya nih, rasa takut dan cemas itu adalah hal yang wajar dialami oleh semua orang. Karena ada juga loh satu cerita di Alkitab, satu anak muda nih, dia juga merasa takut dan cemas. Oh, ada ya Kak di Alkitab. Siapa dia Kak? Namanya Gideon. Kakak ceritakan dong Kak. Boleh, kita duduk dulu ya sambil cerita ya. Oke, yuk. Nah, jadi gini, bangsa Israel kan udah lama nih tinggal di tanah Kanaan. Tetapi mereka ketika hidupnya udah enak, mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka lupa tentang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk mereka. Nana ingat gak apa yang sudah Tuhan lakukan untuk orang Israel? Ingat dong Kak, banyak yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Yang pertama itu Tuhan bantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu waktu keluar dari Mesir, mereka ke padang gurun kan Kak. Di sana Tuhan memelihara mereka.
Lalu Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Terus Tuhan juga membantu melawan musuh-musuh mereka. Betul sekali. Nah, tetapi nih, ketika Yosua sudah lama meninggal, mereka mulai meninggalkan Tuhan loh. Mereka lihat nih bangsa-bangsa lain menyembah Baal yang mereka sebut Tuhan. Padahal kita tahu kan Baal itu bukan Tuhan yang sebenarnya kan. Mereka malah ikut-ikutan bangun patung lah, terus menyembah patung-patung itu. Kok bangsa Israel begitu ya Kak? Padahal tak boleh kan sembah-sembah patung kan? Betul, sebenarnya kita nggak boleh seperti itu. Tetapi akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan menyerahkan mereka ke bangsa Midian. Akhirnya mereka menjadi sangat takut dan sangat menderita hidup mereka. Saking ketakutannya mereka sembunyi di gua-gua selama 7 tahun loh. Wah, lama ya Kak. Lalu bagaimana Kak? Nah, setelah itu Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman Midian. Bagaimana bisa aku menyelamatkan bangsaku? Aku ini masih muda, tidak punya pengalaman, dan aku sangat takut. Tuhan akan menyertaimu. Kalau begitu berikanlah aku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Tuhan beri tanda apa Kak kepada Gideon? Nah, waktu itu Gideon bawa daging dan roti. Dia persembahkan kepada malaikat itu. Tiba-tiba ada api nih menyala-nyala di atas daging dan roti itu. Wow. Artinya Tuhan menerima persembahan dari Gideon. Oh gitu ya Kak, cuma satu tanda aja ya? Ada tanda kedua. Nah, tanda kedua adalah ada domba-domba di sana, bulunya itu basah terkena embun, tetapi jalanannya kering. Betul. Oh, 2 tanda aja ya Kak yang Tuhan berikan. Ada tanda lagi yang ketiga, iya. Nah, tanda ketiga itu terbalik dari yang tadi. Malah jalanannya yang jadi basah oleh embun, tetapi bulu domba menjadi kering. Nah, karena tanda-tanda itulah akhirnya Gideon menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin dia. Oh, jadi Tuhan berikan 3 tanda kepada Gideon. Betul. Lalu Gideon percaya. Betul. Lalu gimana selanjutnya Kak? Nah, setelah itu, terlalu banyak orang yang bersama denganmu itu. Siapa di antara mereka yang takut? Biarlah mereka pulang. Lalu pulang 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Masih terlalu banyak itu. Suruhlah mereka minum air. Aku akan menyaring mereka dari cara mereka meminum. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Dengan ke-300 orang itu, aku akan selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Akhirnya mereka menyerbu perkemahan orang Midian. Orang Israel membawa sangkakala dan buyung-buyung. Orang Midian pun kalah, mereka lari ketakutan. Akhirnya Gideon pun menang. Akhirnya Gideon menang ya Kak ya? Iya betul. Nah, walaupun nih Gideon kan tadi awalnya takut ya. Dia takut gak berani untuk memimpin bangsa Israel menghancurkan Baal, memimpin Israel untuk mengalahkan bangsa Midian. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyertai Gideon. Betul, Tuhan memberikan tanda kan kepada Gideon bahwa dia akan menyertai Gideon. Akhirnya Gideon pun menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin dia. Oh iya betul Kak, berarti setelah ini Nana harus minta tanda dulu sama Tuhan nih. Oh nggak perlu, kita nggak perlu minta tanda kayak Gideon. Iya, kita hanya perlu percaya dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa Tuhan akan memimpin kita. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa loh. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Jadi kalau kita takut, kayak Nana kan mau lomba nih kan. Nah Nana hanya perlu berdoa, minta Tuhan pimpin. Pasti Tuhan akan pimpin Nana supaya memampukan Nana untuk ikut lomba itu. Gitu ya Kak. Gitu, iya. Berarti Nana harus berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai Nana. Betul sekali.
Begitu, kita nggak perlu takut ya. Jadi Nana udah siap kan? Sudah Kak. Oh, udah siap. Hebat dong. Hai. Nana. Halo, Lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Jadi, Nana dan Mimi. ini jadi Nana kan mau ikut lomba pidato nih. Kita duduk dulu. Tapi tunggu sebentar ya. Saya ini duduk dulu. Nana cerita dulu mau gimana sama mereka. Ini nih Kak, Nana kan mau pidato kan, panjang nih pidatonya. Terus kan tadi Kak Dini udah cerita ke Nana kalau harus berani seperti Gideon. Gideon itu berani, tapi sebelum itu kita harus berdoa kepada Tuhan karena Tuhan akan menyertai kita. Oh betul itu. Ih ada kuenya loh. Silakan makan kuenya. Kita makan dulu. Apa kita dengarkan tentang cerita tentang Kak Iin, mau nggak kesaksian hidup Kak Iin? Iya, Kakak ada pengalaman. Kak Iin ada cerita apa? Kakak ada cerita loh. Dulu nih, sebelum kakak melayani di Sky nih, kakak pernah takut juga loh. Takut apa? Takut karena tuh nggak kenal sama guru-guru di Tak Sky. ada teman, Nggak ada teman. tak ada teman. Cuman kenal satu guru itu, Kak Edwin. Oh yang gendut. Iya. Kak Edwin Dia tuh teman sekolah aku. Jadi tuh kan takut kan, nggak bisa berbaur sama guru-guru yang lain gitu. Lalu kakak berdoa deh kepada Tuhan, meminta Tuhan memimpin hidup kakak. Lalu setelah melayani, ternyata melayani itu sukacita loh. Wah benar-benar. Kan ketemu Kak Mehau kan? Iya, ternyata ketemu guru-guru seperti Kak Mehau, Kak Sansan, ramah-ramah loh, ternyata baik-baik juga. Iya. Lalu bersukacita juga karena bisa beribadah bareng dengan adik-adik gitu. Jadi kalau misalnya nih kita mau melayani kan, jangan takut. Seperti adik-adik kalau mau melayani, seperti melayani itu loh, kayak bisa baca ayat hafalan di ibadah Sky. Iya kan? Jadi Iya, tuh betul. jangan takut, langsung aja Bisa gitu. ikut menari lagi juga loh. Menari juga gitu. Betul. Wah, hebat ya. Ya, hebat ya Kak Jadi Iin. tuh semua sih karena anugerah Tuhan. Jadi kita tuh berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memimpin hidup kita. Iya, gitu. betul ya. Pasti Tuhan pimpin ya, Kak ya. Iya, pasti Tuhan pimpin. Kalau Kak Sansan ada cerita apa nih? Nah, Kak Sana mau ceritakan ya tentang rasa takut kan. Nah, waktu kakak tuh SMP kelas 1 tuh. Nah, kakak tuh sudah ikut persekutuan remaja pemuda begitu loh di gerejanya kakak. Nah, Mana tuh gerejanya? ada di Teluk Batang. Oh di kampung. Di kampung ya. Oh, iya. Nah, waktu mau ke gerejanya tuh ngadakan persekutuan tuh malam-malam hari gitu loh. Nah, Gelap tuh. gelap di kampung kan tidak punya listrik gitu di jalan ya. Jadi dari rumah Kak Sansan nih mau sampai di gereja itu, satu yang bikin ngeri itu, tahu nggak apa? Apa tuh? Apa Kak? Kuburan. Nah, Kuburan ya Kak? harus ada kuburannya itu nggak ada rumah orang. Takut lah, masa tak takut. Jadi adanya pohon dan gelap-gelap. Takut, tapi kakak ingat satu lagu apa bikin kakak tak takut lagi itu. Lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Tahu kan lagunya seperti ini loh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh betul kayak gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, lagu ini mengingatkan kakak untuk tidak takut lagi karena kuasa Allah itu lebih besar dari segala kuasa yang ada. Nah, kalau kita takut, kita juga bisa menyanyi tentang lagu kebesaran Tuhan, betul nggak? Betul. Terus juga bisa berdoa. Nah, itu kisah tentang kakak nih. Ya, berarti kita Kalau Kak Meho, Oh ada. Oh Kak Meho nih paling takut tuh dulu kan Kak Meho ada suami kan enak-enak hidup kan tenang-tenang kan tak usah pusing. Tiba-tiba suami Kak Meho dipanggil Tuhan. Aduh, Kak Meho takut sekali kan dia punya anak. Dua masih kecil lagi. Satu 5 tahun, satu 8 tahun. Aduh, Kak Meho bilang, gimana ini
Tuhannya. Tapi Kak Mehau tahu siapa yang berkuasa, siapa yang bisa menolong. Kak Mehau percaya kepada Tuhan. Kak Mehau selalu berdoa setiap malam, minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada saya untuk besarkan anak ini. Tuhan kasih jalan kepada saya supaya anak-anak pun bisa sekolah dengan baik, ya, bisa hidup dengan baik. Selalu berdoa tiap malam. Ya, Kak Mehau juga bekerja, ya, dikasih pekerjaan sama manajernya suami Kak Mehau, ya. Kerja juga pelayanan loh, ikut pelayanan. Hebat ya. Jadi Tuhan beri kekuatan sama Kak Mehau dan anak-anak pun besar. Sama juga seperti orang lain, ada sekolah, sekolahnya pun bagus, bertumbuh menjadi anak yang besar, yang sekolahnya tak pusing-pusing. Kak Mehau tak pusing tentang sekolah, mereka bisa sendiri, belajar sendiri, berkat pemeliharaan Tuhan. Iya, karena selalu berdoa tiap malam, berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang memberi pertolongan. Nah, dibukakan jalan. Dan anak-anak sekarang udah besar, mereka pun bisa sekolah sampai ke luar negeri. Semua karena anugerah Tuhan, karena kita minta tolong sama Tuhan, karena kita berserah kepada Tuhan. Betul Kak. Jadi apapun yang kita lewati, kita nggak perlu takut ya. Kita tahu Tuhan akan menyertai kita. Sama dengan adik-adik di rumah. Ketika dikasih kesempatan untuk melakukan apapun, kita jangan takut. Kita minta Tuhan pimpin, karena pasti Tuhan akan memimpin kita apapun yang akan kita lewati. Betul ya Kak ya? Betul. Itu kan jadi firman juga ya. Kalau disuruh pelayanan, jangan takut. Harus berani sebelum pelayanan berdoa. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Nah, sudah tahu kan? Makanya jangan takut. Iya, sudah tahu Kak. Lalu Kak, Nana jadi ingat satu ayat loh di Alkitab, di Mazmur nomor 5 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Betul, kalau kita takut kita harus percaya kepada Tuhan ya. Kita harus berserah kepada Tuhan. Betul. Tadi di Mazmur berapa? Mazmur nomor 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, Nana dan kakak-kakak, kita ajak adik-adik di rumah juga ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami telah belajar untuk menjadi anak yang berani, anak yang percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Tuhan tolong agar kami dapat selalu menjadi anak yang berani dan selalu percaya akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Jenis, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan ya? Kak Jenis, kalau misalnya saya jadi Gideon, saya juga pasti akan takut sekali melawan orang-orang Midian yang kuat-kuat. Apalagi kalau saya itu yang paling muda dan juga yang paling kecil. Ya sama Kak Marga. Kalau misalnya saya juga jadi Gideon, wah pasti nggak bakal berani. Udah paling kecil, paling muda lagi. Tapi tadi kita dengarkan firman Tuhan. Gideon itu percaya pada penyertaan Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan. Akhirnya Gideon yang dulunya takut jadi berani. Nah, siapa sini adik-adik yang takut gelap atau takut tinggi? Kak Marka juga takut tinggi ya? Iya benar. Terus waktu itu di gereja juga ada adik-adik yang nangis takut ditinggal mama papanya. Wah adik-adik, kita mau belajar seperti Gideon.
percaya pada kuasa Tuhan. Percaya Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti dilindungi Tuhan. Iya benar Kak Jenis, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dia pasti akan melindungi kita dan juga menjaga kita dimanapun kita berada. Seperti yang dikatakan lagu ini, 保护我的是耶和华. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Penjaga kita. Kita bisa memberikan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu memasukkan uang persembahan ke amplop dan diserahkan ke kantor TU gereja, atau meminta bantuan papa mama mengirimkan ke nomor rekening gereja dan menambahkan angka 11 di akhirnya. Nah, dan juga adik-adik boleh lihat ya, di buletin kita sudah ada ayat-ayat Alkitab. Adik-adik boleh dibaca ya Alkitab itu ya. Tunggu dulu, kakak punya satu pengumuman penting nih. Adik-adik, sekarang kan sudah bulan November ya. 1 bulan lagi kita akan merayakan. Benar sekali, kita akan merayakan Natal. Nah, kira-kira kalau momen-momen Natal nih, apa sih yang adik-adik tunggu? Benar sekali, lomba Natal. Nah, meskipun adik-adik masih ibadah online, kita masih kelompok kecil online, tapi kita tetap akan merayakan lomba Natal di rumah masing-masing. Oke, jadi dengarkan kakak baik-baik ya. Pasang telinganya baik-baik, oke? Yang pertama, untuk adik-adik di PGTK. Adik-adik di PGTK akan melakukan lomba Natal. Tadang! Membuat palungan dari kertas. Adik-adik bisa hias sendiri, bisa buat sendiri. Dibantu mama boleh, tapi harus karya adik-adik juga ya. Nggak boleh semuanya dibuatin oleh mama, oke? Nah, ini contoh yang kakak buat nih. Kakak buat palungan, di dalamnya ada gambar bayi Yesus, lalu di atasnya ada bintang. Nah, lalu yang kedua, kakak buat dari stik es krim. Di dalamnya ada gambar bayi Yesus, lalu di sini ada ininya, ada rumput-rumputannya. Nah,
Atau adik-adik boleh cari contoh yang lain nih. Kayak gini nih, kakak kasih contohnya ya. Nah, hasil karya ini nanti adik-adik kumpulinnya gimana? Kumpulinnya adik-adik foto. Minta mama foto, lalu buat video singkat tentang hasil karya adik-adik. Nanti kakak juga akan kasih contohnya nih. Video ini dikirimkan ke nomor WA Kak Lingling ya. Nomornya ada di bawah. Dengan format seperti ini. Halo kakak, saya mau kirim hasil karya saya untuk lomba Natal SKY. Tuliskan nama kalian, kelas, lalu nama kakak sekolah minggu, dan lampirkan foto atau videonya. Jadi jangan sampai nggak tahu nama kakak sekolah minggunya siapa ya. Nah, yang kedua untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD akan lomba membuat apa ini? Mahkota. Kalian akan lomba membuat mahkota. Boleh seperti punya kakak atau seperti contoh ini nih. Nah, cara kumpulinnya juga sama. Adik-adik foto, tapi fotonya harus foto bareng adik-adiknya. Jadi adik-adik pakai mahkota, lalu adik-adik gaya, lalu foto dan kirimkan ke Kak Belinda. Ini nomor WA-nya. Dicatat ya, nanti kirim ke Kak Belinda dengan format seperti tadi. Halo kakak, saya mau kirimkan hasil karya saya untuk lomba Natal SKY. Tuliskan nama kalian, kelas kalian, nama kakak kelompok kecil kalian, dan lampirkan foto kalian. Yang terakhir, untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kalian akan lomba bercerita. Kalian kan sudah besar, kalian pasti bisa bercerita kan? Sama teman-teman bisa cerita, sama mama papa bisa cerita. Nah, kakak mau ajak adik-adik nih, ayo coba adik-adik cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab. Nah, syarat-syaratnya ada di sini nih. Adik-adik bisa cerita tentang Maria, Yusuf, Gembala, dan orang Majus. Ayat-ayat Alkitabnya juga kakak akan lampirkan. Ambil dari ayat-ayat Alkitab di situ ya. Kedua, adik-adik boleh memerankan diri adik-adik sebagai tokoh-tokoh itu. Adik-adik mau berperan sebagai Maria, sebagai Yusuf, atau Gembala, atau orang Majus, boleh. Atau adik-adik mau menceritakan tentang Maria, menceritakan tentang Gembala, menceritakan tentang Yusuf atau orang Majus, itu juga boleh. Lalu adik-adik boleh pakai alat peraga. Misalnya nih, adik-adik berperan sebagai Gembala. Adik-adik boleh pegang tongkat. Atau adik-adik boleh pakai kostum baju seperti Gembala. Boleh sekali. Lalu adik-adik ceritakan dengan sekreatif mungkin. Nadanya, intonasinya, gerakannya. Oke? Nah, lomba ini juga dilakukan secara online dengan ketentuan sebagai berikut. Videonya minimal 3 menit, maksimal 7 menit. Videonya nggak boleh diedit ya. Harus murni adik-adik rekam dari awal sampai akhir, nggak boleh diedit. Oke? Lalu suara dan muka adik-adik harus jelas. Nah, yang menjadi penilaian para juri itu tentang kesesuaian dengan firman Tuhan, gaya adik-adik bercerita, intonasi waktu adik-adik bercerita, dan bagaimana adik-adik percaya diri di dalam adik-adik bercerita. Nah, video ini juga dikirimkan ke nomor WA Kak Valen dengan format yang sama. Halo kakak, saya mau kirimkan video bercerita untuk lomba Natal SKY. Tulis nama, kelas, nama kakak kelompok kecil kalian, terus kalian lampirkan videonya. Salam. Saya punya satu kisah, satu pengalaman yang luar biasa menakjubkan. Itu adalah kabar sukacita. Maukah engkau mendengarnya? Saya adalah seorang perawan, seorang perempuan yang belum menikah. Saya hanya mempunyai tunangan. Kami berjanji akan menikah suatu hari. Nah, lomba ini
kakak tunggu dari tanggal 7 November hari ini sampai tanggal 5 Desember. Panjang sekali waktunya. Jadi ayo kakak ajak adik-adik lomba, ikut lombanya. Nah, tenang aja, tentu saja pemenangnya akan dapat hadiah. Oke, bye-bye. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa Bapa kami, setelah itu doa berkat akan dipimpin oleh Bu Maria. Mari kita berlutut. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk anak-anak, kita mau dikuatkan Tuhan supaya kita juga kayak Gideon. Mari lipat tangan dan tutup mata. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak terlelap, tidak tertidur, menjaga anak-anak supaya anak-anak kakinya tidak tergoyah, supaya anak-anak lepas dari segala kecelakaan, menjaga nyawa anak-anak, keluar masuk anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Bye-bye semuanya. Bye.